Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonia Santi, saya dari 12 Akunting 1. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang penghentian aset tetap dan cara penyelesaiannya. Yuk simak videonya. Yang pertama merupakan pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang. Tujuan dari penghentian aktiva tetap yang pertama ialah untuk menyajikan informasi mengenai perolehan harga aktiva tetap dan akumulasinya serta nilai buku yang lain. 2. Agar dapat mengetahui keadaan yang diperoleh antara laba atau rugi dari aktiva tetap tersebut. Pengertian penghentian aset tetap. Aktiva tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang, dijual, dan ditukarkan dengan aktiva tetap lainnya, dan pada jurnalnya maka akan mendebitkan akun akumulasi penyusutan sejumlah saldo pada tanggal saat pemberhentian aktiva tetap tersebut, dan mengkreditkan akun aktiva dengan besarnya jumlah kredit aktivanya. Penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap karena rusak. Berikut ketentuan pencatatannya. A. Dicatat dalam penyesuaian penyusutan aktiva yang termasuk mulai awal tahun sampai saat tidak berfungsi aktiva tetap tersebut. B. Nilai buku yang dihasilkan dengan cara penyesuaian atas kerugian aktiva yang rusak atau dibuang. C. Perkiraan atas aktiva tetap dan akumulasi harus memperlihatkan saldo nihil. Pertukaran aktiva tetap yang serupa. Peralatan yang lama seringkali diperuntukkan dengan peralatan yang baru dengan kegunaan yang serupa. Dalam hal ini, penjual membolehkan pembeli menentukan harga untuk peralatan lama yang diperuntukkan. Jumlah ini disebut penyisian pertukaran dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku peralatan yang lama. Sisa saldo jumlah yang terutang dapat dibayarkan dengan uang tunai atau dicatat dengan kewajiban. Adapun penghentian aktiva tetap lainnya yaitu yang pertama adalah pemberhentian aktiva tetap setelah habis masa ekonomisnya. Jadi, jika aktiva tetap tersebut tidak lagi memiliki nilai pasar atau nilai residunya, maka aktiva tetap tersebut akan dihentikan penggunaannya. Yang kedua, penghentian aktiva tetap sebelum habis masa ekonomisnya. Jadi, jika aktiva tetapnya belum disusutkan, maka harus dicatat sebelum pemindahan aktiva tersebut. Yang terakhir, pemberhentian aktiva tetap akibat adanya kerusakan pada aktiva sebelum habis umur ekonomisnya. Contoh kasusnya. Penghentian karena penjualan. Sebuah mobil dengan harga perolehan 13.500.000 dengan taksiran nilai residu atau nilai sisa 500.000 telah disusutkan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei 2014 tersebut dijual dengan harga 7 juta rupiah. Penyusutan menggunakan metode garis lurus setiap tahun 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan mobil pada tanggal 2 Mei 2014. Jadi jawabannya itu adalah harga perolehan mobilnya itu sebesar 13.500.000 dari harga perolehan harga pokok mobil tersebut. Nah, yang kemudian penyusutannya itu sebesar 7 juta. 7 jutanya ini adalah penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013. Adapun penyusutan lainnya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Mei 2014. Itu dengan cara mengalihkan 4/12 sama dengan 12 itu 12 bulan dalam 1 tahun dikali sama bunga dikali sama persennya itu dengan metode garis lurus, yaitu per tahunnya itu disusutkan sebesar 10%. Ini sama dikali sama harga perolehannya sebesar 13.500.000. Jadi hasilnya itu 450.000. Kemudian dijumlahkan 7 juta penyusutannya itu pada tanggal 31 Desember
dijumlahkan dengan 450.000 pada penyusutan. Jadi nilai bukunya itu adalah sebesar 7.450.000. Kemudian dikurang 13.500 dikurang sama 7.450.000. Jadi hasilnya itu adalah nilai bukunya itu adalah 6.050.000. Kemudian harga jualnya ini sebesar 7 juta karena pada tanggal 31 Desember 2013 itu disusutkan adalah sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 nya itu dijual mobil tersebut dengan harga 7 juta juga. Jadi sini harga jualnya 7 juta. Kemudian 7 juta ini dikurang sama 6.050.000. Jadi labanya dia adalah mendapatkan laba 950.000. Jadi di sini dia mendapatkan laba karena kenapa dia mendapatkan laba? Karena harga jualnya itu lebih besar, yaitu sebesar 7 juta rupiah dibanding sama nilai bukunya itu cuma 6.050.000 rupiah. Jadi kalau dia laba, harga jualnya itu lebih besar dibanding nilai bukunya, maka dia mendapatkan laba sebesar 950.000 rupiah. Jadi untuk jurnal pada tanggal 2 Mei 2014 ini kita menjurnal dengan karena dia disusutkan, maka akumulasi penyusutan mobil tersebut kas pada laba. Jadi akumulasi penyusutan mobil tersebut sebesar 7.450.000, terus kasnya itu tuh sebesar 7 juta sama labanya itu tadi 950.000 rupiah. Dengan mobilnya itu sebesar 13.500.000. Kenapa di sini kita tidak nilai residunya ini tidak berpengaruh dalam perhitungan laba rugi penjualan mobil? Karena yang berpengaruh itu cuma harga jual sama nilai bukunya untuk mendapatkan apakah dia laba atau dia rugi. Contoh saldo yaitu penghentian aktiva tetap karena rusak. Jadi contohnya itu pada tanggal 31 Desember 2012 diperoleh dengan harga 25 juta dan akumulasi penyusutannya itu 22.500.000. Pada tanggal 4 Juli 2010, mesin tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Taksiran umur ekonomisnya itu 10 tahun. Nilai sisa atau nilai residunya itu sebesar 500.000 rupiah. Jadi di sini kita disuruh buat jurnal dari transaksi tersebut. Jurnalnya, jadi di sini kita seperti soal nomor 1 tadi, kita disuruh buat jurnal, yaitu yang pertama itu adalah kita mengetahui beban penyusutannya itu selama 6 bulan. Jadi karena dia di soalnya itu dari Desember ke Juli itu 6 bulan, maka di sini 6/12. Jadi 6 bulan per 12 bulan dalam 1 tahun dikali sama metode garis lurusnya itu. Jadi di sini 25 juta rupiah dikurang sama 500.000 rupiah dibagi sama 10 tahun dari taksiran umur ekonomisnya. Jadi di sini 25 juta rupiah dikurang 500.000 rupiah dibagi 10 tahun yaitu sebesar 1.225.000 rupiah. Nah, kemudian diketahui juga harga perolehannya. Harga perolehan ini seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu harga perolehan itu harga dari mesin tersebut yaitu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian dia ini kan mengalami penyusutan, akumulasi penyusutannya itu sebesar 22.500.000 rupiah. Terus beban penyusutannya itu sebesar 1.225.000 rupiah dari tadi beban penyusutan di atas yang 6/12 dikali sama metode garis lurusnya. Ini 25 juta dikurang 500.000 terus dibagi sama umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi beban penyusutannya ini sebesar 1.225.000 rupiah. 22.500.000 dijumlahkan dengan beban penyusutannya 1.225.000.
dijumlahkannya itu menjadi 23.275.000. Kemudian dari 23.275.000 ini dikurang sama 25 juta, jadi dia mendapatkan ruginya itu sebesar 1.275.000 rupiah. Jadi untuk jurnal dari transaksi tersebut, yaitu kita menjurnalnya pada tanggal 4 Juli 2012 ini, kita jurnal dengan akumulasi penyusutan mesin pada rugi, dan kreditnya itu adalah mesinnya. Jadi akumulasi penyusutan mesinnya itu tadi sebesar 23.275.000 rupiah. Ini akumulasinya pengurangnya ya. Terus karena dia rugi, jadi dia ruginya itu sebesar 1.275.000 rupiah, dan mesinnya itu harga perolehan mesinnya itu sebesar 25 juta rupiah. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai penghentian aktiva tetap dan cara penyelesaiannya dalam contoh-contoh kasusnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.